Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah aneh pulau-pulau Indonesia. Indonesia mempunyai 7 kepulauan besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Masa lampau Indonesia sangat kaya raya. Hal ini dibuktikan oleh informasi dari berbagai sumber kuno. Yang pertama adalah Pulau Sumatera atau Pulau Emas. Dalam berbagai prasasti, Pulau Sumatera disebut dengan nama Sanskerta Suwarna Dwipa, yang artinya Pulau Emas, atau Suwarna Bumi, yang artinya tanah emas. Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Sumatera juga dikenal sebagai Pulau Andalas. Pada masa dinasti ke-18 Fir'aun di Mesir, atau sekitar 1567 sebelum Masehi sampai 1339 sebelum Masehi, di pesisir barat Pulau Sumatera telah ada pelabuhan yang ramai dengan nama Barus. Barus diperkirakan sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Barus dikenal karena merupakan tempat asal kapur barus. Ternyata kamper atau kapur barus digunakan sebagai salah satu bahan pengawet mumi Fir'aun Mesir kuno. Di samping Barus, di Sumatera terdapat juga kerajaan kuno lainnya. Sebuah manuskrip Yahudi purba menceritakan sumber bekalan emas untuk membina kota kerajaan Nabi Sulaiman diambil dari sebuah kerajaan purba di timur jauh yang dinamakan Opir. Opir kemudian berada di Sumatera. Di Sumatera Barat terdapat Gunung Opir. Gunung Opir dikenal juga dengan nama Gunung Talamau, merupakan salah satu gunung tertinggi di Sumatera Barat yang terdapat di daerah Pasaman. Kabarnya kawasan emas di Sumatera yang terbesar terdapat di Kerajaan Minangkabau. Menurut sumber kuno, dalam kerajaan itu terdapat pegunungan yang tinggi dan mengandung emas. Konon pusat kerajaan Minangkabau terletak di tengah-tengah galian emas. Emas-emas yang dihasilkan kemudian diekspor dari sejumlah pelabuhan seperti Kampar, Indragiri, Pariaman, Tikus, Barus, dan Pedir. Kemudian yang kedua adalah Pulau Jawa atau Pulau Padi. Dahulu, Pulau Jawa dikenal dengan nama Jawa Dwipa. Jawa Dwipa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Pulau Padi dan disebut dalam epik Hindu Ramayana. Epik itu mengatakan Jawa Dwipa dihiasi 7 kerajaan, pulau emas dan perak, kaya dengan tambang emas sebagai salah satu bagian paling jauh di bumi. Ahli geografi Yunani, Ptolemeus, juga menulis tentang adanya negeri emas dan negeri perak dan pulau-pulau, antara lain Pulau Labadiu yang berarti Pulau Padi. Ptolemeus menyebutkan di ujung barat Labadiu atau Jawa Dwipa terletak Agrire atau kota perak. Kota perak itu kemungkinan besar adalah kerajaan Sunda kuno Salaka Negara yang terletak di barat Pulau Jawa. Salaka Negara dalam sejarah Sunda atau Wangsakerta disebut juga sebagai Raja Tapura. Salaka diartikan perak, sedangkan Nagara sama dengan kota, sehingga Salaka Negara banyak ditafsirkan sebagai kota perak. Pulau Jawa ini juga berdiri kerajaan besar Majapahit. Kerajaan Majapahit tercatat sebagai kerajaan terbesar di Nusantara yang berhasil menyatukan kepulauan Nusantara meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian kepulauan Filipina. Dalam catatan Wang Tayuan, komoditas ekspor Jawa pada saat itu adalah lada, garam, kain, dan burung gagak tua. Menurut banyak pakar, pulau tersebut di dunia adalah Pulau Jawa. Hal ini sangat masuk akal karena Pulau Jawa mempunyai konsentrasi gunung berapi yang sangat tinggi. Banyak gunung berapi aktif di Pulau Jawa. Gunung inilah yang menyebabkan tanah Pulau Jawa sangat subur dengan kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Kemudian yang ketiga, Kepulauan Sunda Kecil, Bali,
Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, yaitu kepulauan wisata. Ptolemeus menyebutkan ada 3 buah pulau yang dinamai Sunda yang terletak di sebelah timur India. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian ahli-ahli ilmu bumi Eropa menggunakan kata Sunda untuk menamai wilayah dan beberapa pulau di timur India. Sejumlah pulau yang kemudian terbentuk dari dataran Sunda diberi nama dengan menggunakan istilah Sunda pula, yakni Kepulauan Sunda Besar dan Kepulauan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda Besar ialah himpunan pulau besar yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan. Sedangkan Sunda Kecil merupakan gugusan Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan juga Timor. Daerah Kepulauan Sunda Kecil ini dikenal sebagai daerah wisata karena keindahan alamnya yang sangat menakjubkan. Kemudian Pulau Kalimantan, Pulau Lumbung Energi. Dahulu nama pulau terbesar ketiga di dunia ini adalah Waruna Dwipa, yang artinya Pulau Dewa Laut. Kalimantan dalam berita-berita Cina, yaitu Taiping Huan Yuji, disebut dengan istilah Cinlin Pisi. Nusa Kencana adalah sebutan Pulau Kalimantan dalam naskah-naskah Jawa kuno. Kemudian orang-orang Melayu menyebut Pulau Hujung Tanah. Dan Borneo adalah nama yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda. Pada zaman dahulu, pedagang asing datang ke pulau ini untuk mencari komoditas hasil alam berupa kamfer, lilin, dan sarang burung walet, yang kemudian melakukan barter dengan guci keramik yang bernilai tinggi dalam masyarakat Dayak. Para pendatang India maupun orang Melayu memasuki muara-muara sungai untuk mencari lahan bercocok tanam dan berhasil menemukan tambang emas dan intan di pulau ini. Di Kalimantan berdiri kerajaan Kutai. Kutai Martadipura adalah kerajaan tertua bercorak Hindu di Nusantara. Nama Kutai sudah disebut-sebut sejak abad keempat. Pada berita-berita India secara tegas menyebutkan Kutai dengan nama Kue Taire. Begitu pula dengan berita Cina pada abad ke-9 yang menyebut Kutai dengan sebutan Kongtei, yang berarti kerajaan besar. Kini Pulau Kalimantan merupakan salah satu lumbung sumber daya alam di Indonesia, memiliki beberapa sumber daya yang dapat dijadikan sebagai sumber energi. Di antaranya adalah batu bara, minyak, gas, dan geoternal. Yang selanjutnya Sulawesi atau Pulau Besi. Orang Arab menyebut Sulawesi dengan nama Solibis. Orang Belanda menyebut pulau ini dengan nama Celebes. Pulau ini telah dihuni oleh manusia sejak 30.000 tahun yang lalu. Terbukti dengan adanya peninggalan purba di pulau ini. Contohnya, lokasi prasejarah zaman batu di Lembah Besoa. Nama Pulau Sulawesi konon berasal dari kata Sula yang berarti pulau dan Wesi yang berarti besi. Pulau Sulawesi sejak dahulu adalah pulau penghasil besi, sehingga tidaklah mengherankan Usu dan sekitar Danau Matana mengandung besi dan nikel. Di Sulawesi pernah berdiri kerajaan Luwu yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Sulawesi.